topiknya tentang apa namanya AI ya, nah, atau KA ya. Nah, ini dari dinas itu menyarankan ya kita menyebutnya itu KA gitu ya. Nah, kurang tahu kenapa. Padahal secara istilah itu sama saja sebenarnya. Oke, kalau kemarin itu kita sudah belajar ini ya. Sebenarnya saya kira sudah sudah apa ya cukup ya secara materi mungkin untuk anak-anak untuk murid-murid di SMP gitu ya. Nah, itu dikenalkan dengan konsep machine learning. Kemudian bagaimana cara kerja machine learning kemarin itu saya kira sudah cukup. Nah, tapi di sini memang mungkin kayaknya di modul 3 ini nanti lebih jauh lagi ya Bapak Ibu tentang eh apa namanya machine learning ya. Kalau kemarin kan mungkin konsep secara secara umum gitu ya. Secara umum itu KA itu bagaimana? Nah, ini salah satu dari apanya ya? eh core-nya KA gitu ya. Itu namanya machine learning. Saya belum share screen ya. Saya share screen dulu. Oke. Nah ini ya di pembelajaran machine learning. Saya naikkan ke atas dulu biar tidak bingung. 8.1. Oh ya sudah di ini ya. Oke nanti mungkin saya perbaiki. Nah di sini Bapak Ibu kita ini ya akan bermain-main nanti dengan beberapa platform ya. Seperti apa namanya kalau pemrograman visual kan menggunakan Scratch. Nah ini ada beberapa yang bisa dimanfaatkan ya nanti untuk eh belajar. Nah belajar machine learning. Oke, jadi kan sudah disinggung juga ya kemarin itu machine learning, nah, itu salah satu apanya ya inti dari kecerdasan artifisial. Nah, mesin learning ini mulai populer ya, mungkin itu ya itu di tahun-tahun kecerdasan artifisial mulai ada pengenalan wajah, kemudian mulai ada apa ya prediksi gitu ya, prediksi entah apapun itu cuaca, prediksi pola gitu ya. Kemudian banyak ya, nah, itu mesin learning itu perannya sangat vital di situ ya, karena ya sebagai pondasi ya, sebagai pondasi dia sebagai core-nya gimana algoritma ya, kan dia sebenarnya yang terjadi adalah membuat suatu algoritma agar dari data itu dia bisa mempelajari secara otomatis gitu ya polanya bagaimana, patternnya atau polanya, kemudian dia dikasih data yang banyak dengan algoritma tertentu, algoritma machine learning ini ya, dia bisa belajar. Nah, setelah belajar dia bisa tadi memprediksi begitu. Nah, itu machine learning ya. Cuma mungkin kalau secara teknologi ya, secara teknologi mungkin kalau yang ibaratnya menerapkan gitu ya, menerapkan KA atau kecerdasan artifisial ini di industri gitu ya, misalnya dipakai memang diimplementasikan. Nah, ini machine learning ini sebenarnya sudah kurang powerful ya. Karena kan kemarin sudah ada yang namanya deep learning gitu. Nah, deep learning ini lebih powerful lagi. Dia bisa, kemarin kan ceritanya bisa menangani big data gitu ya. Nah, kalau machine learning ini untuk kasus-kasus yang datanya mungkin tidak sampai kayak big data gitu ya, tidak sampai jutaan itu masih mampu menangani. Begitu. Oke, kita coba lihat ya. Sudah saya download tadi kayaknya. Modul 3. Nah, ini Bapak Ibu. Em, oke, kita ada, kalau tidak salah nanti kita akan menggunakan namanya
teachable mesin. Nah ini menarik nanti ya Bapak Ibu. Kita bisa training tapi dengan apa istilahnya datasetnya itu punya kita gitu ya. Nah nanti mungkin kita coba-coba ini yang teachable mesin. Oke, nah di sini, nah ini kan kayak mengkategorikan ya, sama seperti yang kemarin itu ya kita mengkategorikan apa kemarin ya lupa saya. Pokemon kalau nggak salah ya, Pokemon dia masuk ke apa. Nah, itu nanti sama. Kita akan mengkategorikan gitu ya ke dalam kelas-kelas. Nah, nanti baru di training. Nah, di sini eh mesin learning ya atau pembelajaran mesin. Nah, ini sebenarnya awal dari kecerdasan artifisial yang sangat advance sekarang. Nah, jadi pendekatannya macam-macam ya mesin learning itu pendekatan algoritmanya yang jelas di sini adalah setiap algoritma kan punya cara belajar dari data masing-masing. Nah, namun yang perlu di apa ya yang perlu dipelajari mungkin machine learning ini dia pertama kali apa ya istilah yang mungkin membangun kecerdasan artifisial adalah machine learning ini. Jadi dia yang bisa belajar dari data dan cukup berhasil gitu ya. Yang awalnya kan cuman meneliti, kemudian diterapkan di lingkungan sempit. Nah, kemudian muncullah ini machine learning ini yang dia bisa ya canggih gitu ya, bisa belajar dari data dan juga penerapannya juga sangat masif gitu ya. Artinya kan ini suatu solusi atau suatu terobosan gitu ya. Terobosan bagaimana membuat KA yang efektif gitu. Nah, di sini sama sebenarnya dia eh, pokoknya gimana caranya komputer itu belajar dari data. Nah, dan juga nggak usah kita perlu memprogram gitu ya, nggak usah perlu memprogram, nggak ada then apa, if, then apa, if, then apa gitu. Nah, itu nggak ada seperti itu. Jadi itu sudah otomatis ada suatu algoritma gitu ya. Ada suatu algoritma di dalamnya. Oh, kalau datanya seperti ini, dia bagaimana? Datanya seperti ini, dia bagaimana? Nah, misalkan nanti untuk kita masukkan data apa ya? Yang lagi nganu itu emas gitu ya. Misalkan harga pergerakan emas. Nah, pergerakan emas dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, itu kita latih gitu. Kita latih di pembelajaran mesin ini atau di mesin learning ini. Nah, dia bisa secara otomatis gitu ya. Jika misalkan mungkin pergerakannya naik gitu ya, atau polanya nanti membentuk bagaimana. Itu kan kalau trading kan biasanya mempelajari pola gitu ya. Nah, itu nanti eh, dengan machine learning ini bisa memprediksi gitu loh. Oh, ini ada pola kayak gini nih, berarti nanti ada kecenderungan naik gitu. Nah, kalau seperti ini polanya dia akan cenderung turun. Nah, gitu. Kita tidak usah ada apa ya pemrograman yang if then else, nah, itu kita tinggal masukkan datanya, nah, dia nanti yang membangun itu sendiri. Nah, gitu ya, kasarannya kayak gitu. Nanti kalau datanya kayak gini, oh berarti gimana? Datanya kayak gini berarti gimana? Nah, itu dia bisa belajar otomatis dari data. Gitu. Nah, ini bagaimana ML bekerja atau machine learning bekerja. Prinsip utamanya mirip dengan cara kerja manusia. Yang pertama, melihat contoh. Nah, ini mesin diberi banyak sekali contoh atau data. Misalnya, jika kita ingin mesin mengenali gambar kucing, nah ini sama ya. Jadi, tergantung nanti diterapkan di bidang apa ya, keperluannya untuk apa. Misalkan tadi untuk memprediksi harga emas gitu ya, nanti data yang dimasukkan adalah data apa namanya time series gitu ya, data sequential time series selama 5 tahun ke belakang atau bagaimana. Kalau nanti ingin mendeteksi gambar kucing, nah, berarti yang dimasukkan di situ adalah contoh-contoh gambar kucing. Nah, karena dia
ini ya kita apa namanya memberikan data sebanyak-banyaknya agar dia semakin pintar gitu ya. Semakin banyak melihat contohnya kan otomatis dia semakin banyak mengingat gitu ya. Ya katakanlah seperti itu gitu ya. Semakin banyak data, kalau datanya bagus ya, kalau datanya bagus, contohnya tepat itu kan dia semakin banyak melihat data, nah, dia kan semakin pinter gitu. Nah, dari data-data yang banyak itu dia, nah ini selanjutnya mencari pola. Jadi waktu training ya atau pelatihan ya dari data yang banyak itu dia akan dari contoh-contoh itu tadi ya, contoh ada 1.000 data, berarti kan ada 1.000 contoh. Nah, dia belajar itu dengan 1.000 contoh itu dia belajar untuk mencari pola atau mencari kalau secara teknisnya itu mencari fiturnya ya atau fitur ya, mencari fitur. Maksudnya fitur bagaimana? Ya misalkan nanti kalau kucing itu berarti oh dicari polanya. Oh kucing itu ternyata kakinya 4, kemudian apa namanya punya ekor, kemudian punya apa ini kumis, nah ini telinga lancip gitu ya. Nah ini yang dia dari contoh-contoh itu dia mencari polanya, dia belajar untuk mencari polanya sesuai yang tadi ya dikategorikan gitu ya. Oh ini contoh kucing gitu, kita kasih 1.000 data gambar kucing gitu, nah, dia akan mencari, akan membedakan juga dengan yang lainnya. Begitu. Oh, kalau kucing tuh seperti ini. Kalau ayam tuh nanti seperti ini. Jadi nanti di apa ya, diekstraksi polanya gitu ya, dicari polanya. Nah, itu proses training itu sebenarnya seperti itu. Jadi dia mencari ya secara otomatis ya, secara algoritmik itu dia mencari polanya nanti bagaimana. Nah, kemudian kan setelah tahu polanya ya sudah belajar. Nah, itu kan apa istilahnya? Setelah dia pinter gitu. Hasil belajarnya itu bisa kita simpan gitu ya. Bisa kita simpan untuk nanti kita gunakan di masa depan gitu ya. Ya nggak di masa depan ya. Dalam artian kita bisa gunakan di apa namanya keperluan kita nanti bisa diterapkan gitu ya istilahnya. Nah, tadi kan proses belajarnya di training kan. Dia belajar polanya kalau kucing gimana, anjing gimana, ayam bagaimana. Nah, setelah dia belajar, kemudian disimpan. Nah, simpenannya ini ya, save-savean dari proses dia belajar itu namanya model ya. Model. Nah, model inilah nanti yang digunakan untuk ini membuat prediksi atau keputusan. Nah, jadi misalkan tadi sudah melatih gitu ya, gambar kucing kayak gini, ayam seperti ini, anjing seperti ini. Nah, ketika kita masukkan data apa istilahnya, data baru gitu ya, atau data yang mirip atau data yang di luar itu, nah, itu dia bisa tahu. Oh ini nggak ada kok tadi nggak kita pelajari. Nah, itu nanti dia bisa mendeteksi. Oh ini dari yang kita pelajari polanya kok mirip kucing ya. Nah, oh ini dari yang kita pelajari ini polanya kayaknya masuk ke ayam deh. Nah jadi gitu ya. Jadi dia bisa dari model itu bisa menentukan gitu. Itu model ya. Model kemudian dia bisa membuat prediksi tadi, menentukan apakah dia masuk kucing atau ayam dan seterusnya. Gitu. Makanya kan di ChatGPT atau Gemini itu ada istilah model versi berapa, model versi berapa. Nah, itu tiap-tiap model dia itu di training oleh data yang berbeda. Nah, makanya mungkin lebih model yang lebih baru nanti ada keunggulan tersendiri. Mungkin lebih cepat atau mungkin lebih bisa lebih menjawab hal-hal yang kompleks. Nah, itu kan tergantung tadi, tergantung data latihnya tadi. Begitu. Jadi secara umum seperti itu mesin learning ya. Mesin learning bekerja. Deep learning juga sebenarnya seperti ini, cuma nanti mungkin ada step tambahan ya itu dalam mengolah data bagaimana ada yang namanya ekstraksi gitu ya, ekstraksi fitur. Atau nanti ada mungkin kita pelajari di selanjutnya ya. Kalau deep learning itu ada satu step tambahan lagi di sini. Begitu. Kalau machine learning ya ini salah satu yang mungkin sekarang
dibilangnya kecerdasan artifisial yang sederhana gitu ya. Yang sederhana itu machine learning ini. Kalau sudah yang advance itu deep learning gitu ya. Tapi yang belajar KA, nah pertama pasti dia akan belajar tentang machine learning ini dulu. Begitu. Kemudian eh bedanya, bedanya tadi sudah dijelaskan juga ya. Kalau pemrograman biasa kan ya kita membuat if else kita sendiri gitu ya. Jika datanya apa atau nanti jika ini lebih besar dari ini, dia akan melakukan sesuatu. Atau nanti kalau 2 ditambah 3 hasilnya 5. Atau nanti ya sesuai pakem yang kita program ya, sesuai pakem yang kita tuliskan. Kalau machine learning dia bisa tadi mencari polanya sendiri. Jadi eh kita nggak perlu menulis banyak if else gitu ya. Banyak if else, pokoknya dikasih data bisa otomatis mencari sendiri polanya gimana. Gitu. Nah, kemudian ini contohnya ya ini ya. Nah, ini contohnya. Ini digunakan untuk mengklasifikasikan gambar ya. Jadi banyak ya, nggak cuman ini ya, bisa mengklasifikasikan gambar, audio, kemudian bahkan nanti autonomous car gitu kan sebenarnya core-nya adalah ya ini ya KA, KA yang seperti ini dia bisa melakukan prediksi ya dari apa yang sudah dipelajari. Nah, contohnya kalau ini adalah ceritanya mau mengklasifikasikan apa ya ini objeknya ya. Ini nanti masuk baju atau celana. Nah, jadi nanti kita inputnya baju gitu ya. Nah, kemudian prosesnya dia bisa mengklasifikasikan apakah dia baju atau celana. Nah, kemudian dari situ, nah outputannya nanti biasanya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dia bisa tetap probabilitas ya. Jadi nanti outputnya itu tetap probabilitas. Jadi kayak dia seberapa yakin gitu ya, seberapa yakin untuk menebak ke salah satu atau beberapa kategori. Nah, misalkan ini antara baju atau celana. Nah, nanti ada yang namanya ini probabilitas ya atau di sini nyebutnya tingkat kepercayaan. Seberapa yakin dia memilih kategori gitu ya, gampangannya kayak gitu. Nah, di sini contohnya dia 90% yakin bahwa ini baju. Nah, artinya dia ya ini ya probabilitas baju itu 90% ya. Maksudnya gambar ini menurut dia itu probabilitasnya masuk ke kategori baju adalah 95% dari hasil prediksinya dia ya, hasil nebaknya dia itu dia yakin oh ini baju 95%. Nah, kemudian celana 5%. Nah, di sini kan berarti bisa kita ambil kesimpulan, oh ini baju ya. Eh, Nah, ini baju. Nah, di sini nanti juga yang kita evaluasi Bapak Ibu. Misalkan nanti kita uji terlebih dahulu, kita masukkan baju gitu ya. Tetapi dia masih, misalkan kok masih 50-50 gitu ya. Baju tingkat kepercayaannya 50%, celana tingkat kepercayaannya 50%. Nah, berarti dia belum pinter ini gitu ya. Berarti berarti dia belum pinter dalam menebak gambar baju. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Nah, apa namanya prosesnya nanti ya kita cek satu persatu ya dari datanya, gimana mengolah datanya, gimana trainingnya, kemudian mungkin ada parameter-parameter di dalam mesin learningnya gitu ya. Nah, itu nanti yang kita cari dari hasil evaluasi ini. Sorry, dari hasil tingkat kepercayaan ini kita evaluasi.
Nah, nanti kalau sudah ini sudah bagus banget ya. Dia berarti kan artinya sudah sangat yakin bahwa ini adalah kategori baju. Nah, tapi di lapangan tidak semudah ini ya, Pak Ibu. Kalau yang terjadi di lapangan tidak semudah ini ya. Di kenyataannya itu memang tidak langsung bisa sebagus ini ya. Mungkin datanya ini bagus banget ya. Jadi nanti dia bisa sangat yakin 95% dia masuk ke kategori ini. Ini sudah sangat bagus. Kalau di lapangan ya mungkin percobaan kesekian gitu atau masih dicari-cari parameternya itu nanti baru bisa sebagus ini gitu. Kemudian apalagi ini? Oh ini masih ini ya cara tadi ya cara bagaimana kok dia bisa mendeteksi baju. Nah ini sudah disampaikan berulang-ulang ya. Jadi pada intinya kita nyiapkan data. Nah, datanya ya berarti kan gambar baju se sevariatif mungkin ya. Baju pokoknya dia semakin variatif, otomatis kan contohnya semakin banyak sehingga dia bisa mendeteksi berbagai macam baju gitulah ya. Nah, ini nanti kita kategorikan atau kita beri label. Nah, kita beri label ini, oh ini baju gitu ya. Satu gelondong gambar itu nanti ada 1.000 gambar baju yang beda-beda gitu ya misalkan. Nah, itu kita beri label ya, namanya baju gitu. Atau kita kategorikan sebagai baju. Nah, gitu. eh Gampangannya seperti itu ya. Jadi dia pokoknya kita inilah ya kita beri label oh ini baju gitu ya. Nah kalau secara teknis ini namanya kelas ya, namanya kelas. Atau secara lebih umum ini kita yus kategori gitu ya. Ini kategori baju, ini kategori celana. Nah masing-masing ini kita beri label dari misalkan 1.000 gambar baju kita kasih label baju. Demikian juga dengan celana. Berbagai macam celana seperti ini kita beri label celana. Nah, kemudian dengan contoh gambar baju dan celana yang banyak tadi, kemudian kan di training ya, di training atau dilatih. Proses training kan tadi ya ini ya, yang atas tadi ya. Nah, training itu dia adalah mencari pola. Nah, dia kan akan mencari pola. Nah, misalkan baju ya dia ada kerahnya, ada apa namanya, eh bolongnya di atas gitu ya. Kalau celana kan bolongnya di bawah atau pokoknya dicari polanya. Nah, ini dia bisa mencari secara otomatis. Nah, oke, kemudian setelah ya ini ya dicari polanya gitu ya dari contoh diamati kan, dicari polanya. Nah, setelah itu eh selesai ya tadi ya dilatih gitu ya. Dia sudah pinter, kemudian dia bisa melakukan namanya prediksi. Nah, tapi sebelum itu di sebelum di ini ya diterapkan gitu ya. Nah, itu biasanya kita uji terlebih dahulu. Mengujinya ya ini tadi mengujinya dengan ini tadi kita coba data uji gitu ya, dengan data uji. Misalkan nanti ada 1.000 data, itu kita bagi yang 800 itu data latih, yang 200 data uji. Nah, itu nanti untuk menghasilkan ini ya, menghasilkan seberapa yakin gitu ya dia untuk mengkategorikan atau istilah teknisnya itu akurasinya. Nah, akurasi dalam dia menebak ke satu kategori itu seberapa gitu ya. Ukurannya biasanya menggunakan akurasi. Nah, kita misalkan ini ya 95% berarti sudah sangat bagus. Nah, tetapi nanti diukur ke ya misalnya ada 3 kategori gitu ya, baju, celana, dan juga topi gitu. Nah, itu nanti masing-masing diukur ya. Oh, kalau menebak yang baju ternyata sudah bagus, menebak yang celana ternyata sangat bagus.
Nah, tetapi untuk yang nebak topi kok dia jelek gitu ya. Nah, nanti diuji seperti itu. Nah, setelah diuji nanti diulang-ulang prosesnya gitu ya. Diulang-ulang prosesnya sehingga nanti ada apa namanya threshold ya mungkin ya ada batasan tertentu. Nah, ini yang menentukan thresholdnya tetap kita ya. Jadi sebenarnya itu hasil kategori itu tidak 100% apa namanya akurasinya ya. Biasanya tidak 100% tetap ada miss-nya ya. Miss berapa persen gitu ya. 100% itu sangat sangat bagus ya. Justru mungkin tidak ini ya, tidak apa ya, tidak bagus untuk diterapkan gitu ya. Tetap ada miss-nya. Nah, itu nanti yang akan kita uji tadi, kita ulangi lagi kalau belum mencapai batas yang kita inginkan ya. Misalkan akurasinya kita pengejarnya 80% gitu ya. Artinya kita menguji untuk dia menebak setiap kelas ini harus minimal 80% gitu. Nah, kalau belum ya nanti diulang lagi, di training lagi, diuji lagi, di training lagi, diuji lagi, diubah datanya, di training lagi, kemudian diuji dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini ada yang tadi ya salah satu ini maksudnya deep learning ya harusnya ya. Jaringan saraf tiruan. Nah, mungkin sudah pernah disinggung juga ya. Ini salah satu algoritma gitu ya, atau cara bagaimana si KA itu bisa belajar dari data dan dia bisa mencari pola datanya bagaimana, kemudian dia bisa ya secara otomatis gitu ya, secara otomatis tahu, oh ini gambar baju gitu ya. Nah, itu dengan meniru ini bagaimana otak kita bekerja. Nah, otak kita bekerja kan menggunakan jaringan saraf atau neuron-neuron yang saling terhubung menjadi eh, apa ya, ya jaringan neuron gitu ya atau bahasa Indonesianya jaringan saraf. Nah, karena ini kita meniru gitu ya, meniru dari otak manusia, nah, ini ditambahi tiruan gitu, jaringan saraf tiruan. Nah, di sini ini yang biasanya banyak digunakan untuk eh, mengolah gambar ya. Jadi misalkan untuk mendeteksi plat nomor, untuk mendeteksi wajah, atau untuk tadi ya mendeteksi gambar gitu ya, gambar apa itu biasanya ya itu menggunakan jaringan saraf tiruan ini. Nah ini sebenarnya masuknya ke deep learning ya, dia sudah bisa mengolah data yang gede banget gitu. Kemudian dia dimasukkan ke ini jaringan saraf itu nanti untuk nanti outputnya adalah macam-macam ya outputnya ya bisa angka gitu ya 1, 2, 3, 4 sampai 1000 atau continuous gitu ya bisa juga nanti kategorikal. Nah, kategorikal berarti A B C D. Kalau continuous ya misalkan untuk memprediksi harga saham atau memprediksi apa gitu yang berupa angka ya dia yang continuous. Ada juga yang kategorikal. Kategorikal itu kan tadi ada celana, ada baju. Nah, itu kan berarti dia masuk ke salah satu kategori gitu ya, bukan yang angka ya. Begitu. Nah, kalau cara kerjanya seperti ini. Jadi nanti ada lapisan input, ada lapisan tersembunyi ya. Ini ya. Ini ya tersembunyi gitu lah istilahnya ya. Kemudian ada lapisan output. Jadi ada tiga lapisan gitu ya. Nah, di masing-masing neuron, nah ini nanti ada kalau di otak manusia ya nanti ada semacam bisa memori, bisa reasoning gitu ya, bisa reasoning, bisa menghubung-hubungkan suatu peristiwa dan seterusnya. Nah, kalau di sini ya nanti dia ada suatu proses matematis di sini ya.
Proses matematisnya banyak tipenya ya. Ada proses untuk log, ada untuk apa lagi ya itu. Banyak ya, pokoknya ada proses matematis di sini. Nah, ini nanti dari lapisan input nanti akan terhubung ke seluruh lapisan tersembunyi ini atau hidden neuron gitu ya. Nah, otomatis kan nanti karena masing-masing input ini terhubung ke semua lapisan, yang misalkan ada beberapa input gitu ya, yang ini misalkan baju, ini celana, itu kan masuk ke semua lapisan ini ya, lapisan neuron ini, otomatis kan dia setiap neuronnya ini punya memori gitu ya. Nah, ibaratnya dia punya memori, oh ini celana, ini baju, ini celana, ini baju. Nah, itu nanti dia menghitung secara matematis. Nah, tadi di setiap neuron ini dia punya cara untuk menghitung secara matematis. Nah, dari masing-masing hitungan ini ya, masing-masing hitungan ini dia kan punya ya memori tadi ya, memori kalau baju kayak gini, kalau topi kayak gini, celana kayak gini. Nah, dan juga ini kan saling terhubung semuanya. Nah, setelah itu dari memori tersebut dia akhirnya ya di akhir, nah, itu nanti dia bisa memutuskan di lapisan output ini ya. Dari hasil memori yang sudah dia pelajari sebelumnya, proses komputasi, ada perhitungan matematis di sini. Nah, akhirnya dia terhubung ke lapisan yang paling akhir ini, lapisan output. Nah, lapisan output ini nanti dia dari informasi dari neuron-neuron ini nanti dia menyimpulkan gitu ya, kurang lebih ya. Dia menyimpulkan, oh kalau seperti ini berarti ciri baju itu kayak gini, ciri celana itu kayak gini. Nah, sehingga nanti kalau sudah disimpan tadi ya, sudah menjadi model, dia tahu kalau ada inputan yang kayak gini, oh ternyata masuk ke baju, ternyata masuk ke celana, dan seterusnya. Begitu. Nah, jadi gitu ya. Maksudnya meniru itu ya meniru cara ini neuron-neuron yang saling terhubung ini. Semakin banyak neuronnya kan berarti dia semakin banyak apa ya? Memori ya, atau semakin banyak pertimbangan untuk dia menentukan suatu kategori atau menentukan suatu angka. Begitu, kurang lebih jaringan saraf tiruan seperti itu. Nah, ini ya, pengetahuan pada not dan sinapsis tercipta melalui runtutan proses komputasi random, spesifik, dan saling terikat. Nah, jadi ini intinya nanti ada proses matematis gitu ya, proses matematis untuk menghitung gitu ya. Hitungnya macam-macam nanti ada pembobotan, ada apa namanya, seleksi fitur lah, ada nanti di pembobotan, kemudian banyak ya. Yang jelas nanti ada proses perhitungan di sini ya, ada proses komputasi di sini. Nanti masing-masing saling terhubung hingga akhirnya di lapisan output dia disimpulkan gitu ya. Oh, dia masuk ke kategori apa atau nanti outputan itu angkanya berapa. Kalau kategorikal ya dia masuk ke kategori A, B, C. Kalau dia memprediksi angka ya, berarti dia angkanya berapa gitu. Begitu. Saya kira seperti itu ya mungkin. Nah, ini bisa di pelajari lebih lanjut ya di sini ya. Saya kira nggak perlu sampai detail seperti ini ya untuk mungkin menjelaskan di SMP. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai Bapak Ibu tahu saja ya. Ini informasi ya. Ini lebih detail lagi gimana prosesnya. Nah, di sini ada proses pembobotan tadi ya.
Wah, ini sudah sangat teknis ya. Saya kira ya nanti dipelajari saja ya. Intinya nanti ada proses perhitungan matematis di sini. Nah, ini kayak pembobotan gitu ya. Dia ada data baru masuk ke sini. Nah, kemudian dia ada yang namanya pembobotan. Pembobotan terhadap suatu kategori gitu ya. Misalkan kalau datanya kayak gini, oh dia akan cenderung ke kategori A. Itu berapa persen gitu ya, berapa persen. Kemudian kalau ada data kayak gini masuk ke kategori B berapa persen gitu. Nah, itu nanti di sini akan ada saling komunikasi. Ada di sini nanti pembobotan, kemudian dia ngasih informasi juga ke ini ya, ke lapisan inputnya. Misalkan nanti ada dua lapisan tersembunyi ya, nanti dia saling berkomunikasi. Nah, nanti pada akhirnya dia tadi ya punya pengetahuan. Oh, kalau dalam kategori A ini nanti data yang seperti apa, begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti secara istilah itu ada dua jenis ya, dua jenis pelatihan. Yang pertama itu ada ini ya, unsupervised dan juga supervised. Maksudnya gimana? Kalau yang supervised artinya kan ya disupervisi ya. Disupervisi kan artinya kita ngasih tahu dulu batas-batasnya dan juga kita yang memantau gitu ya. Nah, kalau unsupervised kan ya udah nggak diawasi, pokoknya kamu belajar aja. Nah, ini nanti kaitannya dengan apa yang akan dikerjakan oleh machine learning ya. Kalau supervisi ya atau supervise ya, itu nanti kita di awal itu data sudah kita siapkan dulu. Seperti tadi ada baju, ada celana, ada topi itu kan sudah kita siapkan. Eh, ini tuh baju tuh kayak gini loh. Gambarnya kayak gini ada 1.000 baju gitu. Kalau celana tuh kayak gini gambarnya ada 1.000 contoh gambar baju. Nah, kita beri label lah kan. Kita kategorikan, kita beri label gitu ya. Kemudian dia belajar, setelah belajar dia bisa tahu. Selanjutnya, oh ini celana, ini baju, ini topi gitu. Dia bisa tahu. Nah, itu supervise ya. Jadi di awal kita sudah ngasih tahu apa namanya datanya seperti apa, ini masuk kategori apa, kemudian diuji gitu ya, diuji, nah, dia bisa mengkategorikan itu dengan benar atau belum. Nah, tetapi kita sudah punya kuncinya dulu. Nah, kita sudah punya kuncinya terlebih dahulu. Oh, kalau kayak gini tuh dia baju, kalau kayak gini dia celana dan seterusnya. Itu yang supervise. Kalau yang unsupervised itu kita nggak tahu ya, kita nggak ngasih tahu, sorry, kita nggak ngasih tahu labelnya tadi, kita nggak ngasih tahu kategorinya ini dia masuk ke mana gitu nggak ya. Jadi ini baju, ini celana, ini apa itu nggak. Jadi sama sekali kita nggak ngasih tahu. Pokoknya kita masukkan semua gambar gitu ya, masukkan gambar sekali waktu ke mesin learningnya ini kita masukkan jebret, dia nanti akan memproses. Memprosesnya berdasarkan apa? Banyak ya, banyak algoritmanya. Bisa berdasarkan kedekatannya, bisa berdasarkan eh, apa density ya atau ke density itu apa ya? Istilahnya ya misalkan kalau kalau angka gitu ya. Kalau angka kan berarti angka 1 dan juga angka 8 itu kan beda ya. Secara gambar kan dia bentukannya sangat berbeda. Otomatis kan ada kedekatannya atau ada di poin tertentu dia lebih padat gitu ya. Kalau angka 8 kan dia yang dilewati pola angka 8 otomatis dia lebih padat atau lebih beda gitu ya, beda dibanding yang lainnya. Nah, kalau satu kan dia punya pola tersendiri juga. Nah, pokoknya banyak ya, banyak gimana mengelompokkan itu secara otomatis. Nah, gitu, itu yang unsupervised. Jadi kita nggak ngasih tahu sama sekali kunci jawabannya gitu ya istilahnya. Kunci jawabannya atau labelnya kita nggak ngasih tahu. Pokoknya belajar gimana caranya kamu mengelompokkan ini gitu.
Nah, terus dia nanti bisa mengelompokkan secara otomatis gitu ya. Nah, kalau di sini contohnya apa ini? Untuk mencari pola baru, misalkan dari data perjalanan para turis, data medis yang akan ini. Nah, ini dia akan mencari pola baru yang yang mungkin kita juga belum tahu gitu ya. Misalkan mengkategorikan apa ya contohnya ya? Mengkategorikan misalkan mahasiswa ya. Contohnya mahasiswa. Mahasiswa nanti akan diplotting untuk misalkan KKN gitu ya. Nah, kita akan membuat kelompok KKN. Nah, tetapi kan kita nggak tahu ya kalau apa namanya eh masalahnya adalah kita belum tahu ini dia mau dikelompokkan di mana. Nah, kalau supervisi kan sudah tahu dulu. Sudah tahu dalam artian kita punya contoh ini gambar baju, ini gambar celana, ini gambar topi. Itu kan kita sudah tahu. Nah, kalau dalam kasus KKN tadi ya, membagi mahasiswa untuk KKN. Itu kan kita nggak tahu ya. Ini masuk ke mana yang benar, kan nggak ada benar salahnya ya. Nggak ada label yang benar, salahnya bagaimana. Nah, dia nanti bisa otomatis mengelompokkan itu. Oh, ini kelompok satu. Mahasiswa nanti masuk ke kategori satu ini. Berdasarkan apa? Nanti dia yang mikir gitu ya. Berdasarkan misalkan kedekatan rumahnya, berdasarkan kebutuhan tertentu, berdasarkan jurusannya, berdasarkan apanya ya, apalagi ya KKN ya, sukunya gitu ya. Contohnya ya, ini contoh aja. Berdasarkan mungkin yang di wilayah mana, wilayah mana, wilayah mana, itu nanti dia bisa mencari otomatis. Jadi ini dia mencari pola baru. Ini tadi itu yang supervised, sorry itu yang unsupervised. Begitu. Nah ini kita ada dua platform ya. Yang pertama itu Quick Draw, yang kedua adalah Teachable Machine. Nah, mungkin kita ada berapa sih ini? Dua aja kayaknya ya. Oh iya ada dua. Oke, yang pertama ini Quick Draw. Nah ini malah belum pernah nyoba ya. Saya pernah nyobanya yang Teachable Machine. Kita coba aja yang Quick Draw dulu. Kalau ini dia eh sepertinya dia belajar dari kali ini sudah ada ya. Jadi sudah dilatih gitu ya, sudah ada modelnya. Kemudian ini kita bermainnya dengan menggambar gitu ya, menggambar sesuatu. Kemudian dia nebak, oh ini adalah gambar apa gitu. Nah, ya kan. Jadi misalkan ini anggur gitu ya, kita menggambar anggur. Nah, nanti gambarnya ini kan dikumpulkan dari berbagai macam. Dia akan tahu bahwa itu gambar anggur. Kita coba aja. Telepon. Waduh, telepon gini ya berarti ya. Set, circle, ada ganggang telepon gimana gini. Nggak jelas ya ini ya. Oh, telepon. Tahu ya dia ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada tiger. Tiger itu dia, saya nggak bisa gambar. Ya, kayak gitu ya pokoknya ya. Kita skip. Nah, kalkulator. Gampang ya kalkulator. Berarti seperti ini. Ada layarnya. Oh, kalkulator. Langsung tahu ya. Kemudian botol. Nah, ini contohnya ya. Ini tapi contohnya ini tidak menggambarkan apa istilahnya? Gimana cara kita untuk membuat mesin learning ya. Ini hanya contoh langsung menerapkan saja. Nah, contoh yang satunya itu menggunakan teachable.
mesin namanya. Nah, yang teachable mesin ini nanti kita bisa membuat tadi ya yang supervised learning tadi ya, kita bisa melabeli data kita terlebih dahulu, langsung bisa lewat kamera atau nanti kalau kita misalkan punya sampel gambar gitu ya, punya data gambarnya, langsung bisa kita upload semuanya. Nah, dari situ nanti kita kategorikan ya tadi datanya ya. Misalkan baju, celana, topi itu nanti setiap kategori kita upload datanya atau nanti kita capture lewat webcam datanya. Kemudian kita bisa training ya, bisa kita latih di situ. Nah, setelah dilatih nanti akan muncul apa namanya? Hasilnya dia bisa memprediksi oh ini gambar apa gitu lewat webcam. Jadi bisa interaktif seperti itu. Nah, kita coba ya. Belum saya buka. Nah, nanti seperti ini. Sebenarnya ada tiga ya. Ini bisa mendeteksi tiga hal ya, yang gambar, kemudian audio, selanjutnya dia pose kayak gini. Nah, oke kita coba aja. Dicari namanya Teachable Machine atau di URL-nya ini ya Teachable Machine with Google. Nah, nanti dia akan muncul paling atas. Nah, seperti ini. Dia bisa mendeteksi ini gambar apa dan juga nanti akurasinya ya atau probabilitasnya tadi ya. Atau kalau di modul namanya tingkat kepercayaan. Oke, kita coba. Nah, seperti ini ada tiga project yang bisa kita buat. Kita ngambil contoh yang ini saja, image project. Kemudian, nah ini yang menggunakan, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi ini eh macam workflow-nya ya, atau alur kerjanya nanti akan seperti ini. Ini, nah ini bisa kita simpan juga ya nanti ya di Google Drive. Barangkali nanti bisa kita pakai lagi. Nah, oke, fokus ke sini dulu. Nah, jadi di sini workflow-nya nanti pertama kita membuat labelnya dulu ya, labelnya dulu. Kategori satu, kategori 2 atau kelas satu, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Nah, ini nanti istilahnya kita beri label gitu ya. Misalkan saya menggunakan webcam, oh nggak bisa digunakan ya. Oke, berarti gimana ini? Oke, sebentar saya setting dulu ya berarti ya. Nah, ini coba apakah bisa dia? Oh, nggak bisa ya.
Dia kenapa tidak bisa? Saya reload. Nah, ini bisa ya. Oke. Nah, jadi nanti kita bisa seperti ini, Bapak Ibu. Bisa kita langsung masukkan gambarnya melalui webcam, atau bisa juga nanti kita upload ya, upload gambarnya kalau sudah. Contohnya gini, saya mau membuat untuk mendeteksi di sini ada botol gitu ya. Nah, kita kasih nama kelasnya ini botol, seperti itu. Kemudian yang ini eh apa ya? Di sini ada misalkan handphone gitu deh, handphone. Nah, di sini kita bisa beri label dulu. Nah, kemudian baru kita masukkan gambarnya. Oke, saya lewat webcam aja ya. Misalkan di sini ada botol ini ya. Nah, nanti kita akan latih. Oh, harusnya ini nggak muncul muka saya ya. Nggak apa deh. Kita masukkan data latihnya. Nah, di sini misalkan botol ya. Saya ambil. Nah, ini cara mengambilnya dengan menekan dan ditahan. Nah, kayak gini. Kemudian saya kasih sampel lain. Oke, seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ini menarik ya ini ya. Oke, dari depan. Nah, begini. Semakin banyak datanya nanti dia harusnya semakin bagus. Nah, sudah ya. Nah, saya sudah mempunyai data untuk yang kategori pertama, botol gitu ya. Saya beri label botol ini untuk yang kategori pertama atau kelas pertama. Kemudian yang kedua, nah, nanti saya mau eh, handphone. Misalkan kayak gini. Kita coba aja ya, bisa atau enggak ya. Seperti ini. Hmm, ini. Nah, semakin banyak variasi, nah, otomatis kan semakin banyak contohnya. Jadi dia dengan berbagai macam eh angle, dia bisa tetap mendeteksi. Kenapa saya bolak-balik ya seperti itu ya, karena, nah udah deh, ini. Oke, katakanlah sudah seperti ini ya. Jadi kita punya dua kelas ya, dua kategori. Yang satu itu botol, yang satunya handphone. Nah, dan juga tadi saya sudah memasukkan data latihnya. Data latih untuk masing-masing kategori. Nah, selanjutnya, nah, tadi ya, kalau sesuai modul kan dia apa namanya, mana tadi? Ada 3 langkah tadi ya. Nah, ini kan, setelah kita punya datanya, dia akan kita training untuk mencari polanya. Nah, selanjutnya ini, nah di sini ada proses training. Nah, ini dia akan kita latih untuk bisa mendeteksi apa istilahnya dua objek berbeda gitu ya, dua kelas berbeda, satunya botol, satunya handphone. Nah, dia akan belajar polanya bagaimana saat proses training ini. Kita tunggu aja. Nah, oke, kalau sudah, nah kita bisa nyoba. Misalkan nanti ini sudah kita training botol dan handphone. Nah, kita tampilkan handphone kayak gini ya. Nah, dia bisa mendeteksi, oh ini handphone. Nah, gitu ya. Nah, dia bisa mendeteksi, oh ini handphone. Nah, misalkan kita botol. Nah, bisa ya. Oh ini botol. Nah, kayak gitu. Nanti bisa di sini ditambahkan lagi ya. Banyak kelas di sini bisa ditambahkan. Bisa nanti di save projectnya juga. Untuk yang nanti ya, di misalkan ada perubahan, tinggal kita
tambahkan atau kita edit-edit dan seterusnya itu bisa juga atau bisa juga ini kita eh share gitu ya. Hasil training kita nanti kita share agar bisa digunakan orang lain. Nah, misalkan nanti untuk apa namanya media belajar anak-anak gitu ya, misalkan ya nanti bisa kita ini upload. Nah, ini yang ini dibiarkan default saja, pilih yang upload atau shareable link. Nah, di nanti kita akan mendapatkan linknya. Ini yang kita bisa copy atau bahkan di sini eh bisa kita langsung terapkan gitu ya secara aplikasi gitu ya. Misalkan kita mau membuat aplikasi itu bisa juga. Nah, ini yang JavaScript, ini yang di Python-nya. Nah, tadi ya hasil share-nya nanti akan seperti ini. Nah, ini bisa digunakan kembali gitu. Nah, kayak gini. Nah, di sini ya. Misalnya kita, oh ini botol, kayak gitu. Oke, saya kira seperti itu ya untuk yang teachable mesin. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mungkin main-main sendiri ya, bisa menambahkan banyak kategorinya, banyak kelasnya. Nanti silakan dicoba-coba tersendiri, dicoba-coba sendiri. Kemudian nanti bisa juga ya digunakan untuk media. Banyak ya tadi ya dan kemarin itu juga apa namanya untuk guru-guru SD itu ya sangat kreatif sekali ya. Jadi bisa tadi itu ada ini membuat apa namanya klasifikasi untuk banyak ya tadi ya ada hewan-hewan, kemudian ada sampah organik dan anorganik. Nah, jadi nanti di training dulu sampah organik itu kayak gini 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 gini. Kemudian dibuat juga media yang unplug-nya ya, media unplug-nya nanti semacam kuis atau bagaimana. Nah, kemudian nanti mempraktikannya itu dengan murid-murid eh semacam diskusi gitu ya. Oh, ini sampah organik atau anorganik. Nah, misalkan nanti jawabnya organik gitu. Nah, nanti kita membuktikannya dengan teachable mesin ini. Dibuktikan di scan gitu ya. Oh, ini organik. Nah, kemudian kalau organik nanti gimana ada kuisnya atau bagaimana dan seterusnya. Ini bisa menjadi contoh juga. Nah, ini kalau di save bagaimana ya? Saya mah belum pernah nyoba save. Ini contoh KPA BTI. Oh, bisa ya. Coba open in Drive. Dia nanti jadinya seperti apa? Oh, gini ya. Oh ya, bisa ya. Oke, berarti bisa disimpan di Google Drive, kemudian kita bisa buka sewaktu-waktu. Oh ya, bisa. Oke, begitu mungkin contohnya untuk teachable mesin. Nah, ini saya close dulu ya. Kameranya nggak bisa di... Nah, itu yang teachable mesin. Jadi sama prinsipnya ya kita punya data, dikategorikan, karena nanti termasuk ke supervised learning ya, dikategorikan, kemudian setelah itu di training ya, di training untuk melatih ya, melatih si KA-nya, mencari polanya sendiri, si KA tadi, kemudian setelah belajar, melatih mencari tahu polanya gimana, sudah kita latih, nanti modelnya yang sudah kita latih tadi ya,
itu bisa melakukan kategori tadi, mengkategorikan atau bisa melakukan eh, prediksi ini masuk ke kelas mana, ini masuk ke kelas mana, seperti itu. Menarik ya ini ya. Nah, ini ada juga, nah ini saya belum nyoba ya yang ini ya. Ada namanya Pick to AI. Nah, ini juga bisa mengintegrasikan eh teachable mesin ya. Kalau saya baca sekilas tadi dia bisa mengintegrasikan teachable mesin itu ke dalam Scratch gitu ya. Jadi nanti hasil apa namanya modelnya ya, KA yang sudah dilatih tadi kan kemudian disimpan itu kan namanya model ya. Modelnya itu bisa kita pakai di sini untuk mendeteksi eh objek gitu ya. Oh, ada tambahannya ya. Oke, kita coba aja kalau gitu. Gimana caranya? Ini kita klik to block AI, pilih coding block. Oke, ini berarti. Setelah itu kita mana ini? Oh, ini ya, tombol paling bawah. Oke, ini kita cari yang mana tadi? Pick to block. Oh, ini ya, ML with teachable machine. Mhm. Harus login ya. Oke, nggak apa, saya buat dulu. Oke, harus verifikasi. Oke, ini misalkan jadi submit aja. Oh, udah dikarang aja ya. Oke, ternyata agak ribet ya. Oh, ini IT submit. Oh, ada. Ternyata mungkin berbayar ya ini ya. Mungkin ada fitur yang berbayar sepertinya. Soalnya ada kredit tadi ya. Mungkin nanti di satu waktu tertentu ada batasan kreditnya. Nah, ini kan. Oke. Kita load model ya karena sudah membuat tadi. Kita, aduh, saya paste nggak ya tadi. Nah, ini ya. Kemudian tadi ya ini yang saya buat di Teachable Machine. Kemudian saya share tadi ya. Saya share kemudian mendapatkan linknya ini. Link itu tadi yang saya paste di sini. Kemudian kita coba load model. Nah, sudah ya berarti ya. Oke, oke, oke. Nah, dia bisa muncul blok baru seperti ini. Yang sebelumnya tidak ada ya. Kalau di defaultnya kan tidak ada. Oke, selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah nah, membuat seperti ini ya.
Mari kita coba. Oh, menarik ya ini. Kita coba pelan-pelan ya. Ketika diklik, turn on video on stage with, itu di mana itu? Oh ini di sini, oke. Lalu forever. Kita pilih yang forever. If else is gelas, terdeteksi gelas. Oke, oh ini tergantung seberapa banyak modelnya saja ya. Oke, kemudian kita ini ya, if, nah kemudian kita masukkan di sini. Ini kita masukkan is identifier class from web camera is bottle, then kita tambahkan di sini. Ini bukan if, itu kita ganti ya. Kita ganti yang if else. Nah, yang ini. Kita pindah set. Ini kita hapus. Say something. Say hello. Terdeteksi botol. Nah, kemudian else. Ya udah else-nya berarti satunya ya. Ini cuma satu kayak gitu ya. Oh, ada dua. Oke. Oh, ini juga ada apa namanya confidentiality-nya ya. Nah, artinya kan tadi yang persenan tadi ya. Yang persenan tadi kita berarti kita coba untuk menggabungkan. Nah, ini mungkin menggabungkannya dengan ini ya, join terdeteksi botol. Kita spasi, kemudian, nah ini misal kita masukkan. Bisa nggak? Nah, bisa ya. Kemudian ini botol. Nah, oke. Else kita yang sederhana saja. Yang satunya kita coba yang sederhana. Terdeteksi eh, selain botol. Berarti harus ada satu lagi kita menggunakan if untuk memastikan ya. Nah, di sini kita tambahkan if lagi. Tuh ini nggak bisa di push. Menggunakan if lagi. Selanjutnya, ini is identified. Ini model yang satunya handphone kita menampilkan terdeteksi handphone. Oke, mungkin gini dulu ya. Kita coba atau ada lagi di sini. Oh, sudah. Oke, sudah ya. Kita coba jalankan. Oke, kita klik. Waduh, harus saya stop videonya dulu. Kemudian allow. Nah, sini muncul nih. Misalkan saya taruhlah gini. Tidak muncul ya. Tidak muncul ya. Apa yang salah ini? Padahal dia sudah mendeteksi ya. Dia sudah mendeteksi.
Oh, ini handphone. Nah, tapi cukup menarik ya. Ini bisa menggabungkan tadi ya sudah kita buat di teachable mesin dan juga Scratch ya. Nah, ini kan sebenarnya Scratch yang mungkin dimodifikasi gitu. Nah, ini ada yang salah. Di turn on video on stage with atau ini ya, stage. Kalau di contohnya tadi apa? Oh iya ya. Nah, ini muncul ya dia ya. Duh, kameranya sekarang yang hilang ya. Nah, ini sudah bisa terdeteksi handphone. Kalau di sini harusnya terdeteksi botol. Oh iya, berarti di sini kita apa namanya? Oh, nggak bisa ya. Nah, mungkin silakan nanti. Barangkali Bapak Ibu bisa mencoba ya. Nah, ini saya belum bisa ternyata. Turn on video stage. Kemudian if is identified from state is botol. Sudah ya, harusnya seperti itu ya. Nah, berarti ada yang antara di sini mungkin ada yang kurang atau memang oh, nggak muncul. Nah, nanti mungkin silakan Bapak Ibu dicoba ya, barangkali bisa eh mencoba menerapkan tadi ya yang sudah dibuat di teachable mesin. Nah, di sini kita menerapkannya di ya semacam Scratch ya, ini semacam Scratch namun bisa ada plugin tambahan. Nah, di sini menarik ya. Artinya kan kita bisa membuat media yang plug ya berarti ya, media yang plug dengan menggabungkan eh, Scratch dan juga KA ya melalui teachable mesin. Oke, mungkin hilang nggak di download. Oh, lama ya. Oke, ya sudah mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi pada ininya hari ini kita sudah belajar tadi ya machine learning, bagaimana caranya dia bisa pinter dari pelatihan, kemudian ada supervise, unsupervised. Kita sudah mencoba ya, mencoba melalui teachable machine untuk membuat suatu eh apa tadi namanya model ya, membuat suatu model untuk mendeteksi ini botol, ini kamera. Kemudian sudah kita coba terapkan juga tadi, nah, barangkali nanti bisa menjadi media begitu ya di Scratch atau di Pick to Block AI tadi sudah bisa kita terapkan walaupun belum berhasil. Lah mungkin nanti silakan Bapak Ibu bisa dicoba kembali gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu di sore hari ini. Ada yang didiskusikan mungkin sebelum saya tutup.
Pick to Block AI. Oke, berarti ini lebih anu lah, lebih canggih dari Scratch. Nah, mungkin ini modifikasi dari Scratch untuk menambahkan tadi fitur-fitur untuk KA tadi ya. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, eh mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. eh oh ya, yang terakhir mungkin kita, ini Bapak Ibu yang bisa on cam mungkin on cam terlebih dahulu ya. Mau saya screenshot sebagai bukti apa namanya. Nah, bahwa kita sudah melakukan kelas. Oke, sudah ya. Oke. Nah, nggak apa-apa. Yang penting on kamera dulu. Nanti saya screenshot ya. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah, Bapak Ibu. Terima kasih. Oh, ini ada satu chat. Oh, tugasnya yang ini, Bapak. Yang sesuai dengan modulnya ya tadi. Berarti aktivitas 31, 32, dan 33. 31 tadi kan mencoba quick draw. 32 kan yang teachable mesin. 33 itu yang apa tadi ya? Pick to block AI tadi. Gitu. Oke. Ada lagi? Oh, ya. Saya mungkin Pak, Oke. Heeh. ya. Mungkin ini sedikit keluar dari apa yang akan mungkin kita lakukan di dalam kelas. Saya hanya penasaran dengan teachable machine tadi yang kita bisa melatih gambar dan kemudian AI-nya akan mengenali gambar itu menjadi gambar apa begitu. Saya memikirkan sebuah apa ya eh, aplikasi absensi misalnya. Misalkan saya ingin membuat sebuah aplikasi absensi yang berbasis website begitu. Apakah kalau misalkan saya melatih wajah orang begitu ya, saya melatih wajah orang dan kemudian hasil pelatihannya itu eh, apakah di Teachable Machine itu menyediakan yang namanya apa ya REST API mungkin ya apa REST API yang di mana nanti data itu akan nanti dipanggil ke dalam websitenya begitu. Apakah itu memungkinkan untuk kita bisa membuat sebuah aplikasi absensi yang berbasis face recognize itu. Atau mungkin ada apa karena saya sangat tertarik sekali dengan kalau misalkan biasanya kan ketika kita ingin membuat sebuah website seperti itu kan uh, ya pakai OpenVC atau apalah itu yang pluginsnya Python. Nah, biasanya ya dan itu lumayan apa ya untuk pelatihannya lumayan rumit lumayan rumit kalau menurut saya karena akan ada kode-kodenya juga. Tapi kalau misalkan saya lihat di Teachable Machine tadi itu ya, melatih wajah orang saja, melatih gambar saja, lalu kemudian setelah itu AI akan mengenali bahwa ini wajahnya si ini, wajahnya si ini, wajahnya si ini seperti itu. Nanti dibuatkan kelas-kelasnya, misalkan untuk wajah saya sendiri misalkan Fitra, nanti akan saya buatkan kelasnya, lalu kemudian saya latih bahwa yang seperti ini wajah Fitra gitu. Lalu kemudian setelah itu apakah disediakan semacam REST API begitu lalu kemudian nanti datanya itu bisa kita tarik ke dalam website tadi. Mungkin itu Pak yang saya penasaran apakah karena ini sangat apa aplikasi tadi itu yang teachable machine sangat kalau misalkan keseandainya bisa itu sangat apa ya sangat membantu sekali kalau misalkan kita ada niatan untuk membuat sebuah aplikasi absensi berbasis face recognize itu. Itu saja mungkin Pak yang saya ingin tanyakan apakahnya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Fitra. Nah, jawabannya bisa Bapak, sangat bisa. Nah, jadi memang ini juga selain digunakan untuk ya mungkin eh, apa ya pembelajaran untuk mengenalkan apa namanya
machine learning gitu ya. Nah, ini juga memang banyak digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang kaitannya nanti untuk image processing gitu ya, untuk mendeteksi objek, face recognition dan lain sebagainya. Jadi jawabannya sangat bisa. Nah, itu nanti tadi ya, tadi sudah saya tampilkan, mungkin saya share screen sebentar lagi. Nah, di sini kan tadi ada yang di menu export ini ya. Nah, di sini kan ada mungkin yang ini ya yang TensorFlow JS ini. Nah, itu kan di sini nanti. Nah, ini di bagian URL ini bisa kita masukkan URL yang ini tadi. Misalkan kita klik upload. Nah, itu nanti kan dia akan mengupload modelnya ke servernya Google gitulah ya gampangannya. Nah, di servernya Google ini nanti kan sudah ada URL-nya, cara kita ngakses bagaimana. Nah, itu nanti tinggal ini sudah otomatis bahkan. Sudah otomatis gitu ya. Jadi nanti kita tinggal manggil URL-nya, mengimplementasikan script ini ya. Itu sudah bisa jalan, sudah bisa digunakan untuk mendeteksi wajah atau mendeteksi apapun itu yang nanti kita latih di sini. Begitu. Jadi sangat bisa ya ini Bapak, silakan. Nah, ini sangat apa namanya? Idenya sangat bagus ya. Misalkan untuk membuat aplikasi presensi gitu. Nah, bisa saja. Nah, jadi nanti di sini yang di bagian ini untuk mendeteksi ini wajah siapa gitu ya. Nah, berarti kan nanti tinggal menambahkan bagaimana menginputkan gitu ya, menginputkan gambar wajahnya mungkin dengan data dicocokkan gitu ya. Misalkan nanti ketemu wajah ini, oh nanti nomor apa namanya NIP-nya itu adalah ini. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja ke sistem presensinya. Jadi sangat bisa Bapak itu digunakan sangat bisa. Nah, ini untuk yang JS-nya ya, yang bisa tadi ngambil modelnya. Kalau yang Python itu jadi tetap modelnya nanti kita simpan dulu. Jadi modelnya kita download, kemudian nanti kalau Python tetap di load seperti ini ya. Jadi nanti kita download, kita taruh di lokasi yang sama dengan scriptnya, kemudian bisa kita load gitu. Jadi ini memang nggak cuma untuk ini ya, nggak cuma untuk mengajarkan KA gitu ya. Ini sebenarnya digunakan oleh banyak orang untuk ya ini membuat model ini juga. Tuh. Nanti diaplikasikan di mana ya? Ya banyak ya. Banyak apa case-nya bisa diaplikasikan di mana. Begitu saya kira. Dan gratis Pak ya? Iya, Atau gratis, harus ada? gratis. Ya, gratis. Pokoknya kan ini nyimpannya di Google Google Drive ya, berarti ya. Ya, asalkan Google Drive-nya masih ada space, ya itu bisa diakses gitu. Gitu. Oke, gitu ya mungkin. Ada lagi? Oke, kalau belum ada, saya cukupkan sekian. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu, dan saya mohon maaf apabila ada kurang dan salah selama saya menyampaikan di pertemuan kali ini. Sekian ya, saya tutup Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tutup ya.